Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Al-Habsi, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Jamiat Her. Tugas ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester 5 pada dosen pengampu, yaitu Bapak Haryadi MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan kemajuan belajar, sekaligus memberikan contoh beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu Google Classroom, Canva, dan YouTube. Teknologi pendidikan merupakan pemanfaatan berbagai media, aplikasi, dan perangkat teknologi untuk membantu proses belajar mengajar agar belajar menjadi lebih efektif, efisien, interaktif, dan mudah diakses. Di era digital seperti sekarang, teknologi tidak hanya memudahkan guru atau dosen dalam menyampaikan materi, tetapi juga dapat membantu peserta didik memperoleh informasi dengan lebih cepat, belajar secara mandiri, serta mengembangkan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya teknologi pendidikan, proses pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Materi dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja. Komunikasi antara pendidik dan peserta didik menjadi lebih mudah, serta berbagai media pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar. Selanjutnya, saya akan menunjukkan 3 contoh aplikasi yang sering dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, yaitu Google Classroom, Canva, dan YouTube. Pertama, kita cari Classroom melalui Google Chrome. Setelah itu, masuk melalui website Classroom dan jangan lupa daftar melalui akun. Setelah sudah mempunyai akun, masuk ke aplikasi tersebut. Di sini ada contoh beberapa tugas yang memang sudah terinput di dalam Classroom. Di sini tugas yang sudah masuk dan tersampaikan ke akun email dosen. Di sini ada tugas yang memang sudah terinput, kita bisa lihat. Nah, ini sebagai contoh tugas yang memang sudah terinput melalui aplikasi Classroom. Ini sebagai contoh tugas. Nah, jika ingin membuat tugas baru, kita bisa klik file, lalu cari file yang memang ingin di-input melalui aplikasi Classroom. Nah, ini sebagai contoh, open, ditunggu sebentar, lalu ketika sudah, bisa kita klik serahkan. Itu adalah tugas yang memang sudah akan terinput melalui aplikasi Classroom. Dari aplikasi pertama yang sudah dijelaskan melalui Google Classroom, menurut saya Google Classroom ini memang sangat membantu di dalam proses pembelajaran karena menjadi tempat untuk mengelola kelas secara online. Jadi melalui aplikasi ini, dosen dapat membagikan materi, memberikan tugas, menentukan batas waktu pengumpulan, serta bisa memberikan nilai dan komentar. Nah, sebagai mahasiswa, saya merasa Google Classroom ini bisa membuat proses belajar lebih teratur, praktis, dan tidak perlu khawatir kehilangan informasi mengenai perkuliahan. Sama seperti cara yang tadi, di Canva ini kita bisa mencari di Google Chrome, lalu kita masuk ke website aplikasi Canva-nya. Jangan lupa masuk melalui akun email masing-masing. Setelah sudah terlogin, kita cari dengan sesuai kebutuhan yang memang dibutuhkan. Sebagai contoh, PowerPoint presentasi. Nah, di Canva ini memang sangat membantu ya di dalam membuat media pembelajaran menarik. Ya, seperti presentasi, juga ada poster, infografis, maupun video pembelajaran. Di sini banyak tersedia template-template yang sangat memang menarik dan sangat kreatif sekali ya. Saya mengambil contoh seperti PowerPoint berikut ini. Di aplikasi kedua itu Canva. Jadi Canva ini merupakan aplikasi desain yang sering digunakan untuk membuat presentasi, poster, infografis, maupun media pembelajaran lainnya. Menurut saya ini Canva sangat bermanfaat karena memang menyediakan banyak template yang menarik dan mudah digunakan. Dengan tampilan materi yang lebih kreatif, proses pembelajaran bisa menjadi lebih menarik hingga informasi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Di sini juga sama, di aplikasi ketiga itu ada YouTube. Kita cari di Google Chrome, lalu kita masuk ke dalam website YouTube-nya. Setelah sudah masuk, kita cari dengan kebutuhan kita masing-masing. Di YouTube juga memang menyediakan berbagai video pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan. Jadi mahasiswa ini dapat mempelajari materi kapan saja, lalu bisa mengulang video yang apabila belum memahami materi secara mendalam, lalu juga bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber yang terpercaya.
Saya mengambil contoh seperti manajemen sumber daya pendidikan. Itu banyak sekali video-video yang menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Banyak sekali sumber-sumbernya. Lalu mungkin bisa ditambahkan dengan pendidikan Islam. Jadi memang sudah familiar ya, YouTube ini memang bisa membantu mahasiswa untuk mencari informasi, lalu juga bisa mengulang video yang memang belum dipahami, bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. YouTube ini memang menjadi salah satu sumber belajar yang sangat bermanfaat karena menyediakan berbagai video pembelajaran dari berbagai bidang ilmu. Di YouTube ini saya sering menggunakan YouTube karena memang untuk mencari penjelasan materi yang belum saya pahami di kelas maupun sebagai referensi dalam mengerjakan tugas. Dan menurut saya, kelebihan YouTube adalah materi yang dapat diputar berulang kali sehingga bisa memudahkan proses belajar secara mandiri. Dari ketiga aplikasi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa teknologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan belajar. Google Classroom membantu mengelola proses pembelajaran secara teratur, Canva membantu menciptakan media pembelajaran yang menarik, dan YouTube menjadi sumber belajar yang mudah diakses kapan saja. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita perlu memanfaatkan teknologi secara bijak agar dapat mendukung proses belajar, meningkatkan kreativitas, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.